teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi akan menjelaskan sedikit mengenai pekerjaan komputer security spesialis dengan anggota kelompok seperti yang sudah terlihat ini di samping saya itu ya agak jauh. Nah, dan saya sendiri Muhammad Kresnanugraha Harjo dengan NIM akhir 107. Nah, di penjelasan kali ini kita akan menjelaskan apa aja sih di dalamnya. Kita lanjut. Yang pertama kita jelaskan itu ada yang pertama adalah nama role, deskripsi pekerjaan, skill set yang dibutuhkan, jenjang karir dan estimasi gaji. Terus yang keenam ada tantangan pekerjaan, yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama itu nama role akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Harusmanu HK dengan NIM 2404130145. Mari kita mulai dari nama role. Nah, role yang kita bahas adalah Computer Security Specialist, yaitu sebuah profesi di bidang teknologi informasi yang berfokus pada keamanan, security, komputer, dan jaringan. Nah, peran ini tidak hanya satu bentuk pekerjaan, tapi mencakup banyak posisi lain, misalnya cryptographer, security analyst, security architect, security engineer, security consultant, hingga secure software developer. Nah, umumnya role ini bisa dimulai dari entry level job, tapi di banyak organisasi juga mencakup posisi tinggi seperti security manager, chief information security officer, atau bahkan penetration tester. Jadi, nama role ini mempresentasikan seluruh jenjang profesi yang berhubungan dengan keamanan digital. Lanjut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagian deskripsi pekerjaan. Seorang computer security specialist harus punya pemahaman mendalam tentang sistem komputer, baik perangkat keras maupun sistem operasi. Mereka juga wajib mengerti berbagai bentuk serangan cyber yang bisa menargetkan komputer dan jaringan. Selain itu, mereka perlu menguasai network protocols, firewall, dan server software, seperti web server atau DNS server. Nah, tugas sehari-hari mereka itu termasuk mengamankan sistem dan jaringan dari ancaman, menulis kode yang aman untuk mencegah celah, terus mendeteksi kerentanan dengan berbagai tools, terus menggunakan enkripsi untuk melindungi data, serta mendokumentasikan insiden keamanan, bahkan melakukan forensik digital jika dibutuhkan di pengadilan. Dengan kata lain, pekerjaan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyentuh aspek investigasi dan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maratova Musina dengan NIM 2404130186. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang computer security specialist. Ada dua kategori utama keterampilan, yaitu hard skills dan soft skills. Untuk hard skills, seorang spesialis harus memahami sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Mereka juga perlu memiliki pengetahuan yang kuat tentang jaringan dan protokol seperti TCP, IP, DNS, VPN, dan firewall. Selain itu, penting juga memahami kriptografi, penggunaan penetration testing tools seperti Wireshark, Nmap, dan Metasploit, serta dasar-dasar pemrograman dengan Python, C++, atau Java. Terakhir, mereka juga sebaiknya mengenal security frameworks seperti ISO 27001 dan NIST. Selain hard skills, soft skills juga sangat penting. Critical thinking dan problem solving dibutuhkan untuk menganalisis ancaman dan mencari solusi. Kemampuan komunikasi diperlukan untuk menjelaskan risiko keamanan dengan jelas kepada orang lain. Analytical skills dan attention to detail membantu dalam memantau masalah keamanan, sedangkan teamwork dan leadership penting untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman cyber. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang computer security specialist membutuhkan keseimbangan antara pengetahuan teknis yang kuat dan keterampilan pribadi yang baik. Oke, perkenalkan, nama saya Samudra Adril Pradana dengan NIM 2404130143, dan di sini saya akan menjelaskan jenjang karir di bidang computer security ya. Jadi yang jenjang karir ini dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama entry level yang paling rendah, mid level atau intermediate, dan yang paling tinggi itu senior.
Untuk yang entry level ini contoh posisinya ada di security analyst, IT security technician, SOC analyst, junior incident responder, dan lain-lain. Nah, untuk fokus kerjanya entry level ini untuk memonitoring sistem keamanan yaitu firewall, IDS atau IPS, terus SIEM dan lain-lain. Terus menganalisis log untuk mendeteksi ancaman dan support tim senior jikalau ada insiden besar. Nah, untuk analoginya dia tuh seperti garda depan yang menjaga perusahaan biar nggak kebobolan hacker gitu. Nah, untuk selanjutnya ada mid level. Contoh posisinya ada di pentester, security engineer, incident responder, forensic analyst, dan lain-lain. Nah, untuk fokus kerjanya ini bukan cuma mantau doang seperti entry level, tapi dia aktif untuk menyerang sistem sendiri untuk mencari celah gitu. Jadi kayak ethical hacker lah. Nah, lalu selanjutnya untuk merancang sistem keamanan yang lebih kuat seperti firewall rules, encryption, VPN atau IAM. Terus juga ada menyusun prosedur respon insiden, investigasi forensik kalau ada breach. Nah, untuk level ini tuh sudah mulai strategis. Jadi misal di entry level kita cuman mantau log, kalau di mid level kita udah bisa harus membuat sistem log itu lebih rapi, lebih aman, dan lebih siap menghadapi serangan. Nah, untuk yang paling tinggi itu ada senior level. Posisinya itu ada CISO atau Chief Information Security Officer, Security Architect, Senior Security Consultant, atau Head of Cyber Security juga. Fokus kerjanya dia membuat strategi besar untuk keamanan perusahaan, mengambil keputusan budget, terus memimpin tim security analyst dan engineer, dan juga komunikasi dengan top management bahkan board of directors. Nah, untuk level ini tuh bukan cuma ngoding firewall rules lagi, tapi gimana mengarahkan perusahaan agar perusahaan tersebut bisa survive dari ancaman cyber global. Nah, si ISO ini sering jadi orang yang harus bisa ngomong bahasa bisnis dan bahasa teknis sekaligus. Sehingga kalau misalkan ada serangan ransomware, dia yang bakal ngomong langsung ke CEO, investor, dan bahkan media gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke estimasi gaji ya, seperti yang terlihat ini. Jadi estimasi gaji ini dibedakan menjadi level-level yang dimiliki setiap orangnya. Yang pertama itu kan ada entry level. Itu entry level ada di sekitaran gaji 7-12 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada mid level, ada sekitar 12-20 juta rupiah per bulannya. Nah, untuk level yang selanjutnya itu ada senior dan CISO. Sebenarnya ini bisa sama juga, tapi di beberapa perusahaan ini mereka ini dibedain gitu. Nah, untuk di senior level ini sekitaran 20-40 juta rupiah per bulannya. Nah, untuk yang CISO ini atau Chief Information Security Officer ini bisa mencapai 50 juta per bulan atau lebih ya, ini tergantung perusahaannya. Nah, kenapa sih gaji itu bisa beda-beda tergantung perusahaan seperti yang saya bilang sebelumnya? Ini karena yang pertama itu penentuannya ada lokasi kerja, skala perusahaannya, apakah nasional atau internasional, pengalaman setiap orang, dan sertifikasi yang dimiliki. Tiap orang kan berbeda-beda. Nah, dari itu gajinya bisa berbeda juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahman dengan NIM 24041300149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan cyber security specialist. Yang pertama, ada ancaman cyber yang terus berkembang. Jadi hacker dan malware itu selalu berinovasi, sehingga spesialis keamanan harus terus belajar teknologi baru. Yang kedua, ada tekanan waktu tinggi yang mengharuskan kita tahu cepat merespons insiden keamanan, karena keterlambatan bisa menyebabkan kebocoran data besar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran keamanan di organisasi. Ya, serangan berhasil karena human error. Seperti contoh human errornya adalah link phishing. Kemudian membutuhkan kemampuan untuk edukasi dan komunikasi ke karyawan lain. Yang keempat, ada kebutuhan belajar berkelanjutan. Karena teknologi seiring berjalan waktu selalu berkembang, sehingga kita harus selalu update mulai dari sertifikasi, tools, dan metode terbaru. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya. Tidak semua perusahaan punya tim dan anggaran besar untuk keamanan, sehingga pekerjaan yang jadi lebih menantang. Yang terakhir, risiko stres dan burnout. Karena beban tanggung jawab yang tinggi dan harus siap bekerja dalam kondisi darurat, jadi menyebabkan seorang cyber security menjadi
stres, atau burnout. Kesimpulannya, karir sebagai computer security specialist merupakan salah satu profesi yang sangat penting di era digital. Seorang spesialis keamanan komputer tidak hanya bertugas menjaga sistem dan data dari ancaman cyber, tetapi juga memastikan kelancaran operasional sebuah organisasi. Untuk menjalankan operasi ini, dibutuhkan keterampilan teknis seperti pemahaman jaringan, enkripsi, dan uji penetrasi, serta kemampuan non-teknis seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama tim. Jenjang karir dalam bidang ini cukup luas, mulai dari analis keamanan hingga posisi strategis seperti Chief Information Security Officer. Dari segi finansial, gaji yang ditawarkan cukup kompetitif dan seimbang dengan tanggung jawab yang diemban. Namun, profesi ini memiliki tantangan besar, terutama karena ancaman cyber yang terus berkembang, tekanan kerja yang tinggi, dan tuntutan untuk selalu memperbarui pengetahuan. Secara keseluruhan, menjadi seorang computer security specialist tidak hanya menjadikan dari sisi karir dan gaji, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dunia digital yang semakin kompleks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.